Selamat sore Kakak, gimana apa kabar? Ah, syukur alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Puji Tuhan. Cuman saya kayak merasa cemas itu loh, Dok. Oke. Udah berapa lama rasa cemas? Sekitar 2 tahun. Oh, lama juga ya. Sejak menikah itu. Oh ya, salah, Dok. Hah? Enggak, tadi ada Oke. anak bertanya, maaf. Iya, iya, iya. Jadi sejak menikah cemas. Oh, sudah menikah. Ya maksudnya rasa cemas ini tambah banyak sejak menikah kan? Sudah menikah. Iya. Rasa cemasnya bertambah sejak menikah. Rasa cemasnya itu bisa kadang lagi santai misalnya ya dok, misalnya tidurnya tiba-tiba nafas sesak, pikiran melayang nggak karuan, keringat dingin, nggak apa ya, tiba-tiba seperti itu seringnya, entah di keramaian, apalagi kalau mau hujan, terus di rumah sendirian itu sangat kacau sekali dok. Berapa umur sekarang? 33 tahun. Menikah kapan? Iya. Kapan menikah? Kapan? Oh, menikahnya sudah 11 tahun yang lalu. Oh, jadi baru 2 tahun ini aja cemasnya. Iya, betul. Oke. Jadi cemas itu sebenarnya akibat, ya, akibat gejala yang disebabkan oleh suatu kejadian yang membuat kecewa, yang membuat trauma, yang membuat apa lagi? Marah. Iya, terus terkadang saya bisa kalau lagi ya mungkin kalau kita keadaan cemasnya ringan, saya bisa menghalau dengan tarik nafas, entah dengan memegang sesuatu. Tapi di akhir-akhir ini mungkin cemas saya itu nggak bisa terkendali gitu loh dok. Kayak semakin liar gitu loh di pikiran. Ya, karena ketika sudah mengalami kecemasan, kakak pengen sembuh. Iya, rasanya itu eh, kalau dipikir secara kadang lagi sadar, kok saya kenapa seperti itu? Kenapa hidup itu dinikmatin nggak usah kepikiran yang enggak gitu loh. Kadang begitu loh dok pikirannya itu. Jadi berarti kakak pengen menikmati hidup. Iya, kadang kalau di badan nyeri sedikit, apa entah apa sedikit, pikirannya langsung langsung tertuju. Ah, jangan seperti ini, jangan ini penyakit ini, nanti seperti ini, seringnya seperti itu loh dok saya itu. Artinya sampai merasa takut ya, jangan-jangan nanti ada penyakit lalu kita mati gitu. Iya, seperti itu lebih tepatnya. Jadi merasa Entah bepergian. ya hidup ini nggak pasti gitu lah ya. Iya, Oke, jadi satu-satulah dulu ya kita beresin ya. ya, Ini sebenarnya persoalannya di dalam otak. iya, Apa yang ada di dalam otak kita adalah memori atau ingatan. Ya. iya, Lalu segala ingatan atau memori dari sejak masa lalu, kalau itu adalah hal yang mengecewakan atau itu adalah hal yang kita lihat berhubungan dengan kematian misalnya ya, maka akan muncul keinginan, keinginan untuk tidak mati, keinginan untuk tetap hidup. iya, Kalau misalnya memori di masa lalu itu adalah
mengecewakan Kakak, misalnya disakiti sama suami misalnya ya, maka Kakak pengennya mulai hari ini dan ke depan maunya jangan lagi disakiti sama suami. Iya. Kalau itu misalnya memorinya Kakak merasa anak Kakak sulit diatur mungkin ya, mungkin. Maka Kakak pengen mulai dari sekarang dan seterusnya maunya anak Kakak baik-baik aja. Mhm. Lalu Kakak berpikir tentang masa depan, Kakak melihat banyak orang sekarang flexing ya, pada menunjukkan kekayaan, ya, pada menunjukkan dia punya jabatan, dia bisa beli ini, beli itu, apa yang dia mau terpenuhi dan Kakak lihat mereka bahagia, lalu Kakak simpan di memori, maka itu akan membuat Kakak pengen memiliki seperti yang mereka punya. Dan ketika Mmm, kita menginginkan apapun, selama itu belum terpenuhi, rasanya pasti menyakitkan. Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. iya. Sehingga Kakak diserang kecemasan. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa. Iya, seperti itulah namanya ya orang hidup. Kadang saya berpikir, "Capek loh seperti ini terus, saya ingin sembuh, saya ingin sehat." Sedia kala sebelum 2 tahun ke belakang seperti itu hidup saya, bukan seperti sekarang. Ya saya menikmati, mensyukuri hidup yang sekarang ini dong. Tapi ketika cemas itu datang sungguh ingin melawannya itu, ya Allah, susah sekali. Karena Kadang gini, Kakak pasti berpikir tentang masa depan. Masih hidup nggak Kakak di masa depannya kan? iya, Jadi itu harus kita kembalikan kepada kebenaran. Tahu kebenaran, iya, sesuatu yang nggak bisa lagi kita ragukan. Kalau orang meragukan kebenaran, dia berarti nggak berpegang pada kebenaran itu. Dan itu akan membuat dia stres. Tapi kalau dia punya kebenaran dan itu dia anggap benar, memang seperti itu, maka dia menjadi kuat. iya. Maka kebenarannya sekarang Kakak masih hidup nggak? Masih, masih sehat. Kakak coba pikirkan, sebenarnya kenapa Kakak bisa hidup sampai sekarang? Karena masih diberi nyawa, Siapa yang memberi? ya kan? Ya, Siapa yang memberikan nyawa untuk Kakak? Tuhan. Itu kebenaran? Iya, Berarti siapa yang memberi nyawa Kakak besok? Tuhan. Itu kebenaran? Iya, Siapa yang memberi nyawa Kakak tahun depan? Tuhan. Itu kebenaran? Iya, Siapa yang memberi nyawa Kakak 10 tahun lagi? Tuhan. Jadi Kakak udah tahu jawabannya. Iya, Nggak ada obat, nggak ada obatnya. Ya. Kalau Kakak masih mau berharap obat, mengobati anxiety, nggak ada obat. iya. Ya obatnya paling gampang sih Dokter Joseph. Iya, Dokter Joseph. Karena kalau Soalnya baru ah, pertama ini FYP di itu saya, di TikTok saya, dokter. ya, Kalau mungkin dari dulu-dulu mungkin saya sudah ya, berkonsultasi. ya, bukan. Bahkan kalau Kakak kenal saya dari dulu, Kakak nggak kena anxiety. Kok di sini susah jaringan, Dok. Ya, Jadi kayak WiFi itu masuk belum lama. ya bagus.
syukurlah kirim masuk ya. Iya. Iya, jadi di kampung ini itu seperti kampung terpencil. Oh, Terpencil tidak, di kota oh, tidak. Tapi ternyata di kampung sini itu orang-orang itu masih tabu dengan seperti penyakit mental. oh, iya, iya. Ya, seperti orang kena kan orang kena mental kan masing-masing ya, Dok. Betul, Ada betul. yang seperti itu, seperti ini. Orang orang di sini itu pasti perginya ke dukun, bukan pergi Iya, ke iya, dokter jiwa atau psikiater. iya. Yang terkena itu bukan yang masih muda-muda, sangat belia, Dok. Betul, pasti, 25 tahun, pasti itu. 20 tahun, Iya, ya. benar pasti itu ya. Sedih, kita sedih dengar itu. Iya, saya sendiri ya seperti ini, punya cemas. Tapi saya melihat apa ya, sepupu saya sendiri, dia sudah sekitar 2 tahun ini menjalani rehab mental. Iya. Saya berpikir saya harus bisa mengontrol pikiran, jangan sampai saya seperti dia. Jangan Ah, sampai saya seperti itu. gini, gini, Begitu, gini. Dok. Jadi eh, sebenarnya akar masalah kakak di keinginan, di harapan. Iya, harapan. Kakak berharap kepada sesuatu yang baik, bagus. Ya, Tapi kakak belum mengerti kenapa muncul keinginan tadi. Artinya gini, orang pengen sehat karena sakit selama ini, benar ya? iya, iya, Kalau dia hanya pengen sehat aja dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia pasti akan tetap sakit. iya. Jadi Susah ya. intinya gini lah, ya. Sebenarnya orang penyakit dengan gangguan anxiety ini adalah orang yang belum bisa menerima hidupnya apa adanya. Iya. Jadi dia nggak bisa nerima Yes. dirinya, dia nggak bisa nerima keadaannya, plus satu lagi, dia nggak bisa menerima orang lain apa adanya. Artinya dia selalu berharap orang lain itu harus selalu baik sama dia, orang lain itu Iya, harus selalu mengerti dia, orang lain itu iya, harus menunjukkan positif lah sama dia. Itu harapan, iya. Harapannya. tapi itu Ternyata naif. Itu tidak semua berarti orang itu baik kan, Dok? semua orang, aku nggak bilang jahat, tapi Ya, semua orang punya memori di otaknya. Sekarang aku ya. tanya, apa mungkin ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang nggak punya masalah? Ya nggak ada. Nah, Semuanya punya masalah masing-masing. betul. Berarti di dalam otak semua orang sudah termemori masa Masalahnya. orang melakukan aktivitas, orang melakukan apapun semua tergantung isi otak. Iya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya buat masalah aja, Mm-mm. wajar. Berarti isi otaknya adalah masa. Masalah. Dan itu berlaku juga untuk pasangan kita. Oh, Kalau kita berharap pasangan kita itu sempurna, tidak. kita pasti akan kecewa seumur hidup. Iya. Lalu tanpa sadar, dia akan menunjukkan kekecewaan itu kepada pasangan. Lalu tanpa kakak sadari, akhirnya pasangan pun jadi kecewa juga dengan tuntutan kita.
Iya, Lalu dia dengan sikap melakukan, kita. iya, lalu dia melakukan hal yang dia anggap, ya yang dianggap itu benar gitu, dianggap gitu. Misalnya kalau laki-laki ada yang mabok, pulang malam, main judi lah, ya, sampai selingkuh, Hmm. nggak bisa setia dengan pasangan. Mencari kesenangan di tempat lain. Yes. Tidak. Maka apa yang harus dilakukan sekarang? Belajar yang kubilang ini. Belajar Menerima. nerima. Nerima apa? Nerima hidup. Legowo ya dok. Atau ikhlas. Ya. Iya kak. Jawanya kita harus legowo dalam menerima hidup ini. Ya. Jangan maksain mau kita. Ya apa adanya aja. Ya. Ini dokter spesialis dalam. Ya, benar. Ya. Sekalian saya mau tanya. Akhir-akhir ini kok PD saya sering kadang nyeri itu kenapa ya dok? Jadi di dalam PD itu ada saraf nyeri. Oh, Saraf ya. nyerinya terhubung ke otak. Ya. Di dalam PD ada banyak sel-sel kelenjar. Sel-sel kelenjar Iya. itu bisa kontraksi, bisa berdenyut, Hmm. Ya. dan denyutan itu dipengaruhi dari otak. Kembali ke otak lagi. Ya, maka selama kakak masih belum bisa menerima hidup ini apa adanya, ya, itu akan tetap nyeri Oh, sampai saya. sampai Oh nanti ya, suatu maaf. waktu bisa berubah menjadi kanker. Oh, Disitulah mulai muncul penyakit-penyakit. Kenapa? Ya sedih tadi. kembali ke otak, Otak. kepikiran. Jadi kalau saranku, kakak lihat aja semua. Semua itu bisa ada karena ciptaan Tuhan. Iya. Jadi yang kakak lakukan setiap hari adalah memuji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Apapun yang kakak lihat itu kebesaran Tuhan. Kakak nggak bisa buat apa-apa di situ. Bahkan kakak ada pun karena kebesaran Tuhan. Kakak nggak bisa buat apa-apa. Ya kalau orang lain ada yang melakukan hal yang jahat, ya sudahlah itu urusan dia sama Tuhan. Karena dia pun ada karena Tuhan, bukan karena kakak. Iya. Oh, berarti emang di PD itu ada nyerinya itu ya, Dok? Yes. Saraf nyeri itu. Saya pikir eh saya kan udah lepas KB. Saya pikir apa ini efek hormon saya? Saya lepas KB. Udah berapa bulan-bulan yang lalu. Saya belum datang bulan, pikir saya seperti itu. Ya kalau udah Ternyata lepas KB bukan. belum datang bulan, coba dicek mana tuh hamil. Udah, tadi pagi udah cek ke dokter kandungan ternyata sehat. Memang hormonnya aja yang masih Ya, kacau. berarti hormonnya kita paham. Ya. Kiranya harus bikin gembira, Ya benar. bikin bahagia. Ya benar. Terus aku selalu afirmasi diri sendiri itu umurku panjang, aku sehat, aku bahagia. Setiap kali aku pikiran mulai cemas menyerang, aku langsung umurku panjang, aku sehat, bahagia. Terus setiap hari itu yang aku ucapkan, Dok. Jadi kakak harus paham. Gak bisa kakak.
yang bisa hanya Tuhan. Ya. Udah, afirmasi Tuhan, jangan afirmasi diri sendiri. Orang yang afirmasi diri sendiri, nanti akan tiba pada satu titik, dia kehabisan energi, dia capek Hmm. sendiri. Ya. Tapi kalau dia afirmasinya Tuhan, Tuhan itu tersedia. Di mana? Ya di dalam kitab suci kita. Artinya saya bisa sampai kayak hari ini kalau hanya afirmasi diri sendiri, nggak bisa. Aku pasti akan depresi. Tapi afirmasiku firman Tuhan. Saya baca Alkitab ya, kalau Kristen ya. Saya baca Alkitab. Afirmasinya adalah dengan setiap saat memuji Tuhan. Jadi yang kita afirmasi itu adalah kebesaran Tuhan. Iya. Ya. Kalau orang kakak Allahu Akbar ya. Itu afirmasi. Iya. Daripada kakak afirmasi diri kakak, kakak lebih bagus afirmasikan Tuhan. Iya. Iya, Dok. Terima kasih. Nah, itulah obatnya ya. Jadi, terima aja. Yang pertama tadi kalau memang orang di sekeliling kakak masih seperti itu, terima aja. Iya. Jangan jangan banyak mengkritik gitu. Sebenarnya kalau kita bukan nggak boleh mengkritik ya. Tapi kalau kita kritik semua, terus kita kita pun tahu dia nggak akan berubah. Udah tinggalin gitu loh. Iya. Selama ini memang saya membatasi diri untuk bergaul dengan orang-orang. Ya, bagus, lebih bagus. Kenapa? Karena saya pikir kayak ya kembali lagi kan kadang kita bilang apa ternyata orang itu tidak menerima. Lebih baik kita berteman dengan satu atau dua orang tapi lebih berkualitas daripada kita punya banyak teman ternyata tidak Tapi berkualitas sama sekali. itu pun kalau kakak bilang, aku nggak mau punya teman. Saya nggak mau punya teman. Kenapa? Karena pasti diakalin sama teman kita. Hmm, Jadi kalau temanku itu cuma satu, Tuhan. istri. Itu yang pertama. Ya, suami. Ya. Dan yang di atas itu adalah Tuhan. Lalu ada anakku. Ya. Ya. Lalu ada, saya masih punya mama. Saya masih punya mertua. Saya masih punya Ya. adik-adik. Itu temanku. Tapi kalau yang lain ya, apalah namanya. Yang penting kita nggak buat jahat sama dia gitu. Kita cuma punya niat Ya, baik. yang penting kita hanya berteman ya berteman saja tidak lebih dari ya tidak lebih dari teman lah, yang penting teman saja Kadang umumnya. gini, kadang di dalam pertemanan itu ada suatu rasa butuh. Ya. Saya nggak butuh. Saya nggak butuh. Sebenarnya orang yang merasa butuh teman, itulah yang paling sering sakit jadinya. Oh iya, Nangkep kan? paham. Iya. Nah, jadi dengan penyadaran itulah maka kita bisa terlepas dari yang namanya anxiety atau kekhawatiran, kecemasan yang berlebih ini ya. Jadi kita bisa nggak sakit kepala, nggak sakit perut, nggak sensasi nyeri dada, nggak sensasi jantung debar, nggak sensasi tegang di sini, enggak. Kita enjoy aja hidup ini. Iya. Dulu itu nggak pernah merasakan yang seperti ini itu. Ya, karena dulu banyak, Ya setelah masih lebih banyak yang baik sama kakak dulu. iya.
Jadi dulu itu sebenarnya gambaran yang sekarang, tapi tidak seperti ekspektasi Kakak. Dulu nggak Kakak harapkan orang lain baik, Kakak cuma merasa enak hidup ini, karena banyak yang baik sama Kakak. Iya. Iya. Tapi pada waktu semua meninggalkan Kakak, baru Kakak bingung, "Loh kok aku nggak merasakan kebaikan lagi?" Aku merasa sendiri. Yes. Berarti Iya. Kakak nggak sadar, Kakak ketergantungan sama orang lain. Iya. Makanya saya nggak mau Aku ketergantungan sama orang lain. Mau dia suka harus sama belajar saya, sendiri. terserah. Mau dia benci sama saya, terserah. Kita nggak tergantung sama dia. Iya. Kita tergantung sama Tuhan Tapi aja. kadang salahku apa ya? Ya itu Kayak gitu, Dok. karena ketergantungan sama orang. Kakak Kakak Iya. ketergantungan dengan sikap baik orang lain. Iya. Kakak Dengan ketergantungan teman dengan istilahnya. iya, perhatian dari teman, kan ketergantungan. Kakak lupa teman itu juga manusia Iya. dan setiap manusia pasti pernah punya masalah. Bermasalah. Kita jadi melekat sama mereka, ya mereka lemah, kita lemah. Hmm. Benar ya? Ternyata hidup ini tuh kompleks sebenarnya, Dok. Ya kalau kita mau kompleks, dia kompleks. Tapi kalau kita mau sederhana, ya sederhana. Kayak kita bilang, kalau kita nggak mau Terserah. ketergantungan lagi, jadi sederhana hidup ini. Kita melekat sama Tuhan, udah selesai. Orang mau Iya. buat apa, terserahnya aja. Iya nggak? Iya. Cocok. Iya. Saya ikuti dokter ya. Barangkali nanti dokter pas live saya bisa masuk lagi. Silakan, silakan. Jadi Tapi ya yang saya paling ikuti. amannya itu Kakak harus ikuti YouTube-nya, karena kan saya nggak mungkin live terus ya. Oh iya ya. Nah, jadi kalau misalnya Kakak nggak live, saya nggak live, Kakak jangan buka TikTok. TikTok ini bahaya buat orang yang gangguan cemas. Iya, Karena memang suami saya sudah menyuruh karena untuk menghapus TikTok. semua yang di TikTok ini sedang berlomba-lomba dengan barang dagangannya. Untuk apa? Mengambil sedikit keuntungan. Mungkin ya. Tapi Iya, saya nggak mau nuduh lah. istilahnya itu menjual konten. Dan Nanti Kakak bagi saya yang ya, cemas itu nanti langsung Kakak bilang, merasa duar. iya itu. Nanti Kakak bilang juga aku jual konten. Tapi saya mau bilang saya nggak jualan apapun. Iya, Saya dokter. Ya kalau mau ya konsultasi dengan dokter kan wajar. wajar. Makanya saya masuk karena Iya, dokter. iya. Saya Jadi baca tadi. Oh ya, Bismillah. Siapa tahu dengan semoga saya dapat, konsul sama iya. dokter, semoga saya semakin Iya, istilah amin. istiqomah lah ya kalau Yes, saya. iya. Benar, Kan benar. penjelasan dari dokter sendiri, kita ngobrol sendiri dengan mengamati di konten atau dengar di konten kan beda, Dok. Beda, betul. Betul. Beda. Jadi kita kan bisa langsung, oh ternyata benar saya harus berpegangan teguh dengan iman. Yes, Kuatkan imanmu. itu dia. Itu dia. Jangan bergantung dengan orang lain. Iya. Dan ingat ya, ini kebenaran ini. Ada juga Iya. orang karena dia merasa sudah punya iman, lalu dia nyalah-nyalakan iman orang. Ini pun hati-hati, konten-konten seperti itu. Jadi walau saya Iya. Kristen, saya nggak pernah mau nyalain agama lain. Ya udah, agamamu agamamu. Tapi yang saya tahu kalau dia simpan Iya. memori yang positif, dia sehat. Sama halnya dengan saya. Kalau aku benci dengan agama lain, aku stres juga berarti. Kami itu hidup berdampingan, Dok. Iya. Dan di kampung kami itu mendapat penghargaan dari Departemen Agama Ah,
dua agama yang rukun. Itu keren. Itu berarti udah waras semua itu. Ya, Ya, jadi ya, alhamdulillah di kampung kami. alhamdulillah. Ya. Di kampung kami ada satu masjid dan 2 gereja. Wah, Tapi kami hidup berdampingan dari dulu, tidak pernah ada selisih apa agama sedikit pun. mantap. Yang Muslim merayakan Idul Fitri, yang Kristiani datang. Ya. Yang Kristiani merayakan Natal, kami pun datang ke rumahnya. Yes. Kami pun ikut merayakan. Puji Tuhan. Terima kasih. Semoga bisa Jadi ditiru. kalau masalah agama, alhamdulillah kami paham. Ya, betul. Saya setuju. Jadi, itulah yang harus menjadi isi kepala kita kalau mau sembuh. Iya. Jadi jangan nyala-nyalain keadaan, jangan nyala-nyalain orang, ya. Jangan nyala-nyalain diri sendiri. Pokoknya kalau udah nyala-nyalain, pasti stres dah. Stres lah pasti saya. Saya harus kalau mau sembuh, saya harus sembuh. Saya mau sembuh. Saya mempersiapkan diri untuk sembuh. Mempersiapkan diri untuk kehamilan yang kedua ini, Dok. Mantap. Biar sehat anak kakak, ya. Iya, amin. Dan saya harus demi anak-anak saya harus sembuh, harus bahagia. Semangat ya. Terima kasih dokter atas sarannya. Siap, sama-sama. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya dokter. Salam kenal dokter. Nama saya Rafian dokter. Oh siap Kak Rafian. Saya dari Jawa Tengah. Ya. Ya. Tepatnya di pelosok, paling pelosok di Jawa Tengah. Walau di pelosok tetap Tuhan yang bersama dengan kakak ya. Ya, amin. Terima kasih. Baik kakak. Kita kasih kesempatan yang lain. Terima kasih ya kak. Ya. Oke. Ada yang udah request ya. Jadi kita Kak Diari tadi. Diari Aki La Abid. Nanti setelah itu Kak Sri Sijabat ya. Tap-tap layarnya teman-teman yang mendengarkan ya. Tap-tap layarnya biar bisa teman-teman yang lain juga terbantu, tertolong dengan live ini ya. Oke, saya lanjut ke Kak Sri Sijabat ya. Buat yang udah bisa open cam, lebih enak open cam ya. Lebih enak open cam. Nah, silakan Kak Sri Sijabat, open cam Kak. Nggak bisa ya dok? Belum bisa, coba nih sekali lagi tuh. Disimpan. Simpan. Ya. Nggak bisa juga dok. Ya udah oke. Atau silakan. Apa keluarnya? Oke. Selamat sore dok. Shalom. Terima kasih ya dok. Sama-sama kakak. Udah dikasih. Nah ini saya dok mau konsul. Tanggal 17 Agustus kemarin kan saya 17 Agustus saya kena tipes. Iya. Cek tubesnya di positif 6. Nah, terus setelah itu saya dirawat inap sampai tanggal 22. Cuman memang ya itulah dok, kesannya memang waktu saya dirawat inap itu memang ada perlakuan nggak enak dari perawat gitulah ya kan. Jadi memang saya udah berapa kali live lihat dokter gitu, live menghadapi pasien dengan penuh senyuman, wah sepertinya
kalau dokter semua seperti ini, pasti pasiennya keluar dari sini pasti sembuh gitu ya kan. Tapi berbeda dengan yang saya alami gitu. Ini bukan dokternya ya, tapi perawatnya gitu. Jadi tipes itu kan karena kebetulan saya 3 tahun lalu juga udah pernah kena tipes parah sampai berbulan-bulan sampai 6 bulan gitu kan dok. Jadi saya sampai hafal gitu antibiotiknya, terus obat lambungnya. Jadi saya bertanya sama perawatnya gitu kan dok. Jadi rupanya perawatnya ini udah mau mendouble-double obat lambungnya gitu. Per 2 jam dikasih gitu kan dok. Jadi wajar saya komplain gitu kan. Tapi komplainnya juga nggak kenapa kak dikasih gitu gitulah dok, singkat ceritanya gitu ya kan. Ya. Tapi setelah itu dok, perawat yang masuk setiap visit jutek lihat saya, dan saya benar-benar udah nggak nggak betah lagi di situ. Ya udahlah Tuhan gitu, kayaknya gini lebih bagus keluar aja lah dari rumah sakit ini gitu. Jadi jadi saya waktu lihat live dokter gitu, wih kalau semua tenaga medis seperti ini pasti pasiennya segera sembuh gitu. Jadi dok setelah itu saya apa ya dikasih obat lah begitu ya kan, untuk kontrol. Tapi memang saya ganti obatnya sendiri memang pada saat itu sesuai dengan obat yang saya minum di 3 tahun lalu seperti itu. Dan itu kan selang di tanggal 22 saya konsumsi sendiri, di tanggal 6-nya saya cek sudah naik di positif 4 kan dok. Iya. Tapi trombosit turun. Nah, terus saya tetap konsumsi obatnya. Nah, terus di tanggal 18-nya September saya cek di lab juga sudah negatif dok. Iya. Tipesnya. Namun kenapa? Dan saya konsultasi, kebetulan kemarin saya ke Medan, saya kan di Rantau Prapat dok. Iya. Nah saya ke Medan pada saat itu dan pergi ke spesialis penyakit dalam juga, dokternya mengatakan udah kok aman, tapi aslam ito yang ini katanya begitu. Jadi dikasih obat 10 hari, saya kembali ke Rantau Prapat ini. Nah sekarang udah bebas 2 hari lah dok, udah nggak minum obat, semua obat udah habis saya minum. Tapi kenapa kok ininya dok, apa namanya, keluhan yang saya keluhkan itu, yang saya rasakan tetap sama seperti saya waktu kena tipes, badan itu kayak panas di dalam. Saya setiap tipes itu nggak pernah suhunya normal dok kalau di tem. Iya. Nah nggak pernah panas, cuman panas di dalam badan seperti itu. Terus di telapak kaki seperti itu dok. Jadi saya masih membayangkan seperti ini. Apa mungkin diagnosa dari hasil cek darah itu tipesnya negatif, apa mungkin salah gitu dok kan. Sampai suami saya itu udah lab paling bagus loh di Medan, kenapa nggak percaya, udah sampai gitu dok. Kadang saya baru tadi juga udah sampai, memang selama ini suami sabar lah gitu kan dok, karena udah berobat ke sana kemari, sampai tadi wih benar-benar aku jadi ikut stres gitu dok. Jadi gimana kira-kira ya dok, apa saya gini kayaknya mau apa cek sekali lagi ya, kalau memang ini tipesnya sudah negatif, apa memang ini pengaruh dari aslam gitu, gimana kira-kira ya dok? Oke. Jadi berapa umur kak? 35 dokter. Kalau ini dok, sebentar ya dok, kalau saya tahu, saya sebenarnya udah lama lihat dokter, cuman memang karena takut dengan apapun yang apa, jadi soal kesehatan saya mau itu nggak mau jadi terbebani. Cuman pas beberapa dalam 1 minggu ini saya lihat dokter, jadi kenapa kemarin nggak secepatnya kenal dokter ini, langsung aja saya di mana dokter ya, di Boloni, rumah sakit Boloni ya dok, ada ya dok? Ya, boleh. Atau kemarin saya sama dokter Kian gitu loh dok. Jadi sekarang pengen apa ke Medan lagi ya gitu dok, jumpa dokter langsung gitu loh. Jadi gimana tuh kira-kira dok, apa saya cek lagi di Rantau Prapat ini atau gimana? Oke. Jadi aku sih berharap kakak nggak punya masalah keuangan ya. Berharap. Iya dok.
atau ada? Amin. Amin. Oke lah. Jadi sebenarnya kakak nggak penyakit ya, penyakit semua penyakit itu muncul karena organ-organ dalam ini semua dikendalikan dari dalam kepala. Iya, Dok. Jadi apa yang di Benar. dalam kepala kita adalah memori, ingatan dari segala sesuatu yang kakak lihat, yang kakak dengar, ya, yang kakak alami selama ini. Iya, Dok. Apakah kakak termasuk orang yang selama ini gampang sakit atau baru ini sakitnya seperti itu? Nah, kalau tipes ini memang 3 tahun lalu, Dok, saya udah pernah kena dan sampai 6 bulan gitu, Dok, penyembuhannya. Tapi Lalu setelah itu nggak sehat gampang ya? sakit. Nggak ada lagi sakit Iya, ya? Dok. Enggak, Dok. Oke, berarti ada harapan atau kakak terlalu capek Ya, itu belakangan benar, ini? Dok, karena kebetulan ini yang anak nomor 4 ini baru 1 tahun, Dok. Ya, jadi artinya akumulasi lah ya capeknya ya. Iya, Dok. Ini benar, capek. Tapi ada lagi yang nambah satu lagi sama kakak. Apa tuh, Dok? Kakak menyimpan memori, ya, memori sesuatu yang mengecewakan, yaitu perawat. Iya, Artinya iya benar. kakak Iya, benar. kecewa dengan perawat. Iya. Kalau udah tersimpan itu di otak, maka itu menjadi sumber stres. Iya, Dok, benar. Kakak merasa bersalah dengan diri sendiri, kenapa aku kemarin nggak ke rumah sakit lain? Nah, ya kan? Iya, benar. Maka tiap hari stres, mikiri, aduh andai kata aku nggak ke situ. Iya sih, Dok. Jadi intinya kalau kakak mau sembuh, ya sederhana aja, jangan berharap sama manusia. Yes. Karena ketika kita berharap sama manusia, kakak harus tahu ya bahwa semua manusia pasti punya masalah. Iya, Dok. Benar. Jadi nggak ada Dan memang manusia tanpa masalah. saya juga ya memang saya juga ada ini juga sih, Dok. Apa namanya? Keinginan-keinginan yang gimana ya, Dok? Banyak lah, Yang bukan payah gimana. untuk dicapai. Kakak pasti pengen masa depan ya kan? Ini, Dok, sebenarnya saya kan kami kan tinggal di daerah di Rantau Prapat ini, Ya. kan. Jadi dan ini jauh dari gereja saya seperti itu. Dan kebetulan saya sewaktu saya apa namanya remaja, saya itu aktif pelayanan di gereja dan sebagainya macam. Saya ikuti, Dok. Nah, kebetulan waktu di sini kami ditempatkan di sini dan itu berbanding 180 derajat, Dok. Saya harus ke ibadah gitu 1 jam perjalanan seperti itu, Dok. Dan nggak memungkinkan untuk bisa melayani gitu. Tapi saya rindu untuk seperti itu gitu, Dok. Jadi selalu memang berpikiran ngomong sama suami, apa kita nggak bisa pindah ya? Gitu-gitu loh, Dok. Jadi aku pengen lebih bisa melayani gitu. Seperti dulu. Kayaknya kalau aku bisa melayani hidupku itu lebih damai, lebih tentram gitu loh, Dok. Cuma Tapi memang untuk masalahnya, pindah ini susah. masalahnya kakak pengen Ya, melayani, tapi bukan melayani iya, Dok. aja. Karena kalau hanya mau melayani kakak, sembuhnya kakak. Gimana itu, Dok? Kalau kakak hanya mau melayani tujuannya, kakak pasti sembuh. Persoalannya kakak mau melayani, tapi menurut maunya kakak. Padahal kakak Iya. mau melayani siapa?
Yes, mau melayani Tuhan. Tuhan, Oh, bukan mau melayani maunya kakak. yes, iya, iya dok. Eh, Iya, iya benar dok. jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ya melayani Tuhan aja. Dimanapun sama. Heeh. Apanya? Cuman memang, iya benar sih dok. Suami juga ngomong gitu loh dok. Mau gimana pun, inilah dulu yang dijalani begitu. Cuman Oke, mungkin karena terbawa dari, paham aku. Paham. iya iya Sebenarnya dok. kakak itu banyak kali maunya, tapi kakak nggak sadar. No, 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 no. Lihat. Aku bukan mau menghakimi. Kakak itu banyak Yes. maunya, tapi nggak sadar. Mm-mm. Kakak nggak menyadari itu banyaknya mau kakak itu. Kenapa? Karena saya percaya ada iblis. Iblis itu Mm-mm. kerjanya memang memanipulasi kita. Mm-mm. Dia buat kita seakan-akan mau melayani Tuhan, seakan-akan. Padahal yang mau kita layani keinginan kita. Karena kalau Mm. kita melayani Tuhan di tempat yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Mm. Maka kalau hidup ini kita harus berpikir, kakak masih hidup nggak sekarang? Masih dok. Kakak tahu siapa yang kasih hidup kakak? Tahu dok, Tuhan. Kakak tahu di mana Tuhan mengasihi hidup sama kakak? Maksudnya gimana dok? Saat ini kakak di mana gereja? Aku ambil contoh aja. Kakak gereja di mana? Di gereja Katolik dok, Ranto Katolik. Prapat. Kakak pikirkan, Ya. siapa yang membuat kakak gereja di Katolik? Ranto Prapat. Tuhan dok. Jadi siapa yang mau kakak layani? Tuhan. Jadi di mana kakak mau melayani? Iya di gereja itu dok gitu. Ya lakukan. Iya memang dok, tapi memang Janganlah pakai kendalanya tapi. itu tadi. Apa kendalanya? Karena jauh itu dok, perjalanan 1,5 jam Sekarang aku tanya, dari kakak mau rumah melayani siapa? Kemauan kakak atau melayani kemauan Tuhan? kemauan Tuhan. Siapa yang mau kakak gereja di sana? Eh, Bukan. Tuhan. Ya udah. Berarti di mana kakak mau melayani? Iya di gereja itu dok. Ya udah pergi. Pada waktu kakak melakukan ya karena kakak mau melakukan kemauan Tuhan, kakak pasti bahagia. Mm-mm. Karena di otak kita itu udah ada namanya dopamine reward system. Mm-mm. Ketika manusia melakukan apa yang dia maui, dia pasti sembuh. Iya dok. Iya iya bener dok. Eh, terus tadi dok terkait yang itu kira-kira apa saya cek lagi nggak ya dok? Apa dicek lagi atau enggak? Kakak tanya sama Iya. dokter Joseph. Iya dok. Kakak percaya sama aku enggak? Percaya. Tanya lagi sama aku, apa dokter Joseph percaya dengan hasil lab itu? Percaya. Percaya dok. Ya iya. Jadi kakak percaya sama hasil lab itu? Percaya. Cuman begini kan dok, setelah Tunggu, dari jangan situ. cepat kali, jangan Oh, sabar. Napas dulu. ya oke. Oke dok. Yang membuat kita sakit adalah segampang itu kita bilang percaya, padahal kita belum Mm-mm. percaya. Iya.
itu akan menjadi dasar Kakak melakukan apa selanjutnya. Iya, oke dok. Yes. Jadi kutanya, Kakak udah percaya belum sama hasil lab itu? Percaya nggak percaya sih dok. Ya kalau percaya nggak percaya berarti Kakak nggak percaya sama siapa? Hasil lab. Iya. Berarti Kakak nggak percayalah sama aku. Ngapain Kakak tanya sama aku? Tadi dokter bilang, iya percaya sama dokter. Berarti ya, Berarti Kakak bohong. iya sama dokter percaya. Jadi kalau aku bilang aku percaya sama hasil lab itu, Berarti tipesnya udah nggak ada. Dokter. Jadi dok, saya boleh nanya kan? Jadi gini dok, apa itulah tadi memang saya ikuti dokter jangan scroll TikTok gitu kan. ya. Jadi saya memang lihat yang memicu kadang tipes itu yang memicunya kadang setelah itu makanannya nggak dijaga. Memang saya kemarin karena trombositnya belum normal masih di 122 tapi tipesnya udah negatif. Jadi saya memang ya makan yang daging-daging seperti itu. Jadi saya mikirnya apa karena itu memicu jadi eh, mungkin saya tipesnya kambuh lagi begitu loh dok. Makanya kadang jadi saya pengen cek lagi seperti itu dok. Jadi kalau sekarang masih belum percaya. Sekarang kalau saya tanya kalau itu nggak mempengaruhi nggak dok? Tolong yakinkan saya dok. Bisa diyakinkan. Nggak mempengaruhi kah itu? Iya karena makanan-makanan yang setelah di tanggal 18 sampai sekarang ini dok. Nah, memang saya masih menjaga. Dengar ya. Semua penyakit muncul karena ini. Iya. Udah titik. Oke dok, oke. Ya. Jadi yang dibagusin itu otaknya. Oke dok. Makanya Ya aku bilang paham. jangan scroll TikTok. Yang di scroll itu YouTube-ku. Oke dok. Iya. Kalau mau Iya berobat, tadi sudah lihat di sekilas. Ya, kalau mau berobat baru nanti datang daftar ke sini. Atau mau lebih pribadi ya. Karena ada hal-hal pribadi mungkin Kakak akan berusaha nutupin. Aku pun kalau kutanya nanti Kakak jadi bohong, ngapain? Karena ini live. Yes. Nah, jadi ada banyak sekali kekecewaan Kakak, tapi intinya kalau Kakak mau sembuh udah satu aja yang Kakak inginkan. Hanya Tuhan yang Kakak mau. Oke dok, iya. Ya. Baiklah. Masa depan semua kasih sama Tuhan. Ya. Iya, amin. Oke, iya dok. Makasih banyak ya dok. Tuhan berkati Sehat ya. selalu dok. Amin. Iya, sehat selalu dokter. Sama-sama. Makasih banyak dok. Sama-sama, Tuhan berkati. Iya, sehat selalu ya dok. Ya Kak. Oke, siapa yang mau? Junaidi Sitompul dulu. Junaidi Sitompul, silakan. Oke, selamat sore Bang Junaidi. Selamat sore dok. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan Bang? Ini dok, saya mau konsultasi masalah insomnia ini dah dok. Susah tidur. Siap. Udah berapa lama insomnia? Ini 1 tahun terakhir ini dok. Oke. Aku langsung kasih kesimpulan dulu. Jadi insomnia ini masalahnya adalah di dalam pikiran.
Ya, Itu bisa Abang terima atau enggak? iya bisa terima, Dok. Oke, jadi yang mau kita beresin ini sekarang pikiran ya. Oke? Cocok ya? Oke, Dok. Bisa Cocok. ya? Jangan Oke, pikir Dok. penyakit apa lagi gitu. Iya, Dok. Saya udah berpikir ada penyakit sih, Dok. Hah? Enggak kan? Karena setahun ini fisikku bagus-bagus aja, Dok. Oke, good. Sekarang Abang ceritakan semua keinginan Abang apa? Harapan Abang apa dalam hidup ini? Nah, sebelumnya memang terkena penyakit ini memang dulu memang banyak keinginan, Dok. Nah, tidak tahu kenapa bisa saya waktu kejadian pertama itu 3 hari 3 malam tidak tidur. Nah, disitulah traumanya, Dok. Sementara saya ini harus kerja sip-sipan. Nah, makin takut lah ini. Kalau saya tidak bisa tidur, bagaimana saya bekerja? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya membutuhi keluarga saya? Sedangkan saya ini sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab penuh membutuhi keluarga saya. Nah, sekarang permasalahan saya ini fokusnya ke masalah tidur aja, Dok. Itu aja. Kalau Yes. masalah tidur saya bagus, Tahu nggak, Bang? saya Tahu bisa nggak? bekerja Iya, gitu. tahu nggak? Kalau fokus Abang maunya tidur aja, itu banyak kali maunya, Bang. Iya, betul, Dok. Karena supaya bisa tidur, uangnya harus cukup. Hah? Supaya bisa tidur, semua orang harus baik-baik sama Abang. Supaya bisa tidur, istri harus baik-baik sama Abang. Supaya bisa tidur, anak-anak harus baik-baik sama Abang, ya kan? Iya, Dok. Artinya, Bang, Abang masih sama, masih banyak keinginan. Cuma gini, Dok. Ini sebelum kejadian susah tidur ini, dulu banyak aja keinginan, cuman bisa aja tidur, Dok. Cuman karena sudah trauma ini, nah, Dok. Dengar ya, Bang. Abang tuh ya cuma memanipulasi aja. Abang cuma bilang nggak banyak lagi keinginanku. Cuma satu yang kuinginkan, tidur. Tapi aku mau bilang, tidur itu nggak bisa diinginkan. Semakin abang pengen tidur, inginnya tidur, abang nggak akan tidur. Makanya yang mau ku bilang kita beresin. Betul itu, Dok. Ya, Iya, mau Dok. diberesin kan? Iya, Dok. Mau, Dok. Mantap. Coba tarik nafas dulu, Bang. Cie. Ada nggak nafasnya? Adalah, ada, Dok. Kenapa bisa ada? Ya, karena saya sering nonton apa ini ya, dari pembahasan yang sudah lewat, ya karena Tuhan masih memberi napas. Jadi percaya Bang itu. Percaya, Dok. Jadi percaya Bang besok yang ngasih napas sama Bang juga Tuhan. Percaya. Jadi percaya Bang minggu depan juga Tuhan juga yang ngasih napas. Percaya, Dok. Jadi percaya Bang, Abang nggak bisa buat napas. Percaya, tidak bisa saya memang buat napas. Percaya Bang, nggak ada manusia, ahli, teknologi yang bisa buat napas. Percaya, Dok. Percaya Bang, nggak ada obat, dokter yang bisa buat napas. Percaya. Berarti Abang percaya yang buat hidup hanya Tuhan. Percaya, Dok. Jadi tanggung jawab Abang apa dengan hidup ini? Ya, menjalankan hidup ini sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Haleluya. Udah sembuh lah Bang. Nah, kalau itu, Dok, yang saya fokuskan sekarang ini masalah tidur saya ini, Dok. Tidak ada saya pikirkan apa-apa tapi bisa tidak tidur gitu aja, Dok. Nggak ada dipikirin apa-apa Tapi tidak bisa tidur. karena Abang pengennya tidur. Ya, itu, Dok. Karena pengennya tidur, malah dipaksa tidur semakin tidak bisa tidur. Jadi tidur itu adalah suatu keadaan. Suatu keadaan di mana yang pertama,
otak Abang merasa ini pantas tidur. Aman aku nih, aman. Apapun yang Ya, terjadi, aku aman dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, terserah Tuhan aja. Udah sampai situ Abang. Apapun yang sudah sampai terjadi. situ, Dok. Kubuktikan ya, Abang belum sampai situ. Karena takut Abang nggak bisa tidur adalah gimana nanti supaya bisa kerja, ya kan? Karena saya ini perlu tanggung jawab juga sama anak dan istri saya Nah, di gitu, Dok, situ dia Bang. pikirannya. Jadi Abang berpikir Abang punya tanggung jawab yang bisa Abang lakukan sendiri. Coba Bang goyang tangan Abang gini. Bisa? Gimana, Dok? Coba goyangkan tangannya di situ. Bisa Bang goyang tangannya? Bisa, Dok. Coba bilang sama aku, kenapa Abang bisa menggoyang tangan itu? Karena saya masih punya tenaga untuk menggoyangkan tangan ini. Itulah yang buat Abang Masih nggak punya bisa tidur. keinginan. Siapa yang menciptakan tangan Abang? Tuhan, Dok. Coba goyang lagi. Bisa? Bisa, Dok. Kenapa bisa Bang goyang tangan Abang? Karena Tuhan, Dok. Udah, angkep. Nangkap, Dok. Ada yang bisa Abang buat dalam hidup ini? Ya kalau secara manusia, ya di situ pikirannya, Dok. Ya, Kenapa gitu, nah? jawablah secara manusia. Secara manusia, ada yang bisa Abang buat dalam hidup ini? Ya kembali lagi, Dok. Ya semua karena Tuhan. Ya udah jawab dulu. Secara manusia, ada yang bisa Abang buat? Sebenarnya tidak ada, Dok. Ulang lagi ya. Secara manusia, ada yang bisa Abang buat? Nah ini fiktif nih, Dok. Oke. Ini masalah buat apa Aku nih, Dok? koreksi aja Bang. Itu semua di Iya, Dok. pikiran Abang. Iya. Ya. Abang merasa ada yang bisa Abang buat sendiri. Abang Iya, lupa. Dok. Abang lupa. Kenapa Abang bisa ada di dunia ini? Iya, Dok. Jadi selama kita sebagai manusia merasa ya, ada kok yang bisa kubuat. Aku bisa kerja. Aku bisa ini. Aku. Saking banyaknya aku kita, sampai kita nggak sadar lagi. Aku ini pun ada karena Tuhan. Berarti sebenarnya aku ini nggak bisa buat apa-apa. Haleluya. Betul, Dok. Sama itu, istri Abang, anak Abang. Ya. Orang itu hidup bukan karena Abang bertanggung jawab, karena nggak usah bertanggung jawab pun Abang. Pasti hidup. Ya iyalah, Dipelihara Tuhan. Ya betul, Dok. haleluya. Haleluya. Jadi Betul itu, Dok. Tuhan kita baik, cuma kita lupa. Harusnya kalau kita sadar dengan kebaikan Tuhan itu kita nggak cemas, kita akan tidur tenang. Yang penting kita udah kerja satu harian ya. Ya, Dok. Karena kalau tubuhnya udah kerja satu harian, baru dia akan menghidupkan sinyal supaya badan ini tidur. Iya, Dok. Nah, berarti kuncinya adalah bekerjalah dengan menyadari
bahwa kalau kita bekerja bukan karena kita yang bisa bekerja, tapi karena Tuhan. Maka mau kita adalah kerja. Ya dok. Masalah istri, hidup anak-anak. Kita bisa apa? Maka kita harus mengakui, Tuhan, hanya karena kebesaran-Mu, hanya karena kuasa-Mu ya Tuhan. Aku nggak bisa buat apa-apa. Aku hanyalah ciptaan-Mu. Bahkan kalau kita Kristen, kita percaya kita ditebus. Darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Itu sebabnya kita hidup. Jadi kalau abang lihat tangan tadi bergoyang, harus abang pikirkan, ini karena darah Yesus. Kalau darah Yesus tidak dicurahkan di kayu salib, Tuhan nggak ciptakan hidup kita. Paham? Paham dok, paham. Haleluya. Udah lega? Udah lepas beban itu? Puji Tuhan dok. Jadi masa depan anak Iya. abang tinggal minta ajanya. Abang pengen anak abang jadi apa? Pengen jadi yang terbaik lah dok. Ya sebutlah, semua terbaik loh. Dokter terbaik, pendeta pun terbaik. Yang mana? Cita-citanya kak dok? Iyalah, Atau gimana? iyalah. Oh, cita-citanya paling utama kalau bisa jadi pendeta dok. Kalau bisa, menurut abang nggak bisa? Ya kembali ke pribadi anaknya masing-masing juga dok. Kalau kami sebagai orang tua mendukung aja dok. Yang bisa buat jadi pendeta siapa? Dia. Tuhan dok. Ya Tuhan, berarti kembali kepada siapa? Kembali ke Tuhan dok. Iya, minta boleh? Minta boleh Ya dok. boleh. Tuhan, kalau kau berkehendak, yang penting bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Jadilah di bumi, kehendakmu sama seperti di surga. Amin. Jadi, abang nggak ngumpulkan uang untuk masa depan anak. Walaupun perlu ya dok. Bisa rupanya uang membeli hidup. Tidak bisa dok. Jadi yang Ya abang perlu sebenarnya uang, kita ini semua tergantung. yang abang perlu uang apa Tuhan? Tuhan dok. Ya udah. Tapi karena kita pikir kita perlu uang, maka kita cari uang. Iya betul dok. Kita cari uang karena kita pikir uang bisa buat hidup. Halo? Halo dok. Kita cari uang karena kita pikir uang bisa buat kita hidup. Bertobat ya. Carilah Iya dok. dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Amin. cari biar bisa tidur. Maka cari Tuhan biar bisa tidur, inilah YouTube-nya. Malam-malam nanti abang nonton YouTube ini aja. Adula Ministry. Oke siap dok. Pasti abang tidur. Oke? Amin. Kita konfirmasi dulu. Jadi mau cari Tuhan aja. Mau cari Tuhan aja. Jangan cari duit lagi.
Sementara saya ini lagi di tempat kerja ini, Dok. Gimana cara mengatakan itu, Dok? Abang bisa kerja kan? Bisa, Dok. Tapi bisa tujuannya bukan uang kan? Iya, betul, Dok. Ya udah, abang hanya mau kerja aja. Mau uangnya berapapun nanti percayakan terserah Tuhan, dari Tuhan. Amin. Oke? Amin. Baru abang nggak Oke, Dok. stres. Tapi kalau abang mikir aku kerja, berapa nanti uangnya? Stres. Gak bisa tidur abang. Oke? Udah ya. Mau kujemput anakku, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, Kami siap, Dok. percaya atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau rela berkorban. Engkau mati di kayu salib. Engkau menderita untuk kami. Engkau tanggung segala penderitaan kami. Engkau tanggung segala kutuk kami. Engkau tanggung segala kematian yang seharusnya kamilah yang mati. Tetapi oleh karena begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau berikan kehidupan buat kami melalui pengorbanan-Mu. Mulai saat ini dan seterusnya, kami hidup hanya untuk Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat abang. Saat ini juga Roh Kudus jamah pikiran dan perasaanmu dibukakan, supaya kau mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan, betapa Tuhan bertanggung jawab atas hidup abang, hidup istri, hidup anak-anak. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang terbaik. Saat ini juga serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa Bang. Bye. Amin. Oke, Bang. Makasih, Dok. Yuk.